Bisik Linda mengajak. Mau apa ke kamar? Tanyaku tidak mengerti. Sudah jangan banyak tanya, ayo. Ajak Linda setengah memaksa. Tapi apa nanti mama dan papa kamu tidak marah, Lin? Tanyaku masih tetap tidak mengerti keinginannya. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayu, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku memang terlahir dari keluarga yang cukup berada. Aku anak lelaki satu-satunya dan juga anak bungsu. 2 kakakku perempuan semuanya, dan jarak usia antara kami cukup jauh juga, antara 5 dan 6 tahun. Karena anak bungsu dan juga satu-satunya lelaki, jelas sekali kalau aku sangat dimanja. Apa saja yang aku inginkan pasti dikabulkan, seluruh kasih sayang tertumpah padaku. Sejak kecil aku selalu dimanja, sehingga sampai besar pun aku terkadang masih suka minta ditemani. Aku suka kalau tidur sambil memeyuk ibu, Mbak Lisa atau Mbak Indri, tapi aku tidak suka kalau ditemani ayah. Entah kenapa, mungkin badan ayah besar dan tangannya ditumbuhi rambut-rambut halus yang cukup lebat. Padahal ayah paling sayang padaku, karena apapun yang aku ingin minta, selalu saja diberikan. Aku memang tumbuh menjadi anak yang manja dan sikapku juga terus seperti anak balita, walau usiaku sudah cukup dewasa. Pernah aku menangis semalaman dan mengurung diri di dalam kamar hanya karena Mbak Indri menikah. Aku tidak rela Mbak Indri jadi milik orang Iain. Aku benci dengan suaminya. Aku benci dengan semua orang yang bahagia melihat Mbak Indri diambil orang Iain. Setengah mati ayah dan ibu membujuk serta menghiburku, bahkan Mbak Indri menjanjikan macam-macam agar aku tidak terus menangis. Memang tingkahku tidak ubahnya seorang anak balita. Tangisanku baru berhenti setelah ayah berjanji akan membelikanku motor. Padahal aku sudah punya mobil. Tapi memang sudah lama aku ingin dibelikan motor, hanya saja ayah belum bisa membelikannya. Kalau mengingat kejadian itu, memang menggelikan sekali. Bahkan aku sampai tertawa sendiri. Habis lucu sih, soalnya waktu Mbak Indri menikah, umurku sudah 21 tahun. Hampir lupa, saat ini aku masih kuliah, dan kebetulan sekali aku kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup keren. Di kampus sebenarnya ada seorang gadis yang perhatiannya padaku begitu besar sekali. Tapi aku sama sekali tidak tertarik padanya, dan aku selalu menganggapnya sebagai teman biasa saja. Padahal banyak teman-temanku, terutama yang cowok, bilang kalau gadis itu menaruh hati padaku. Sebut saja namanya Linda, punya wajah cantik, kulit yang putih seperti kapas, badan yang ramping dan padat berisi. Sebenarnya banyak cowok yang menaruh hati dan mengharapkan cintanya, tapi Linda malah menaruh hati padaku. Sedangkan aku sendiri sama sekali tidak peduli, tetap menganggapnya hanya teman biasa saja, tapi Linda tampaknya juga tidak peduli. Perhatiannya padaku malah semakin bertambah besar saja. Bahkan dia sering main ke rumahku, ayah dan ibu juga senang dan berharap Linda bisa jadi kekasihku. Begitu juga dengan Mbak Lisa, sangat cocok sekali dengan Linda, tapi aku tetap tidak tertarik padanya, apalagi sampai jatuh cinta. Anehnya, hampir semua teman mengatakan kalau aku sudah pacaran dengan Linda. Padahal
aku merasa tidak pernah pacaran dengannya. Hubunganku dengan Linda memang akrab sekali, walaupun tidak bisa dikatakan berpacaran. Seperti biasanya, setiap hari Sabtu sore, aku selalu mengajak Bobby, anjing pudel kesayanganku, jalan-jalan mengelilingi Monas. Perlu diketahui, aku memperoleh anjing itu dan Mas Herman, suaminya Mbak Indri, karena pemberiannya itu, aku jadi menyukai Mas Herman. Padahal tadinya aku benci sekali, karena menganggap Mas Herman telah merebut Mbak Indri dan sisiku. Aku memang mudah sekali disogok, apalagi oleh sesuatu yang aku sukai. Karena sikap dan tingkah laku sehari-hariku masih seperti anak kecil dan aku belum bisa bersikap atau berpikir secara dewasa. Tanpa diduga sama sekali, aku bertemu dengan Linda, tapi dia tidak sendiri. Linda bersama mamanya yang usianya mungkin sebaya dengan ibuku. Aku tidak canggung lagi karena memang sudah saling mengenal dan aku selalu memanggilnya Tante Maya. "Bagus sekali anjingnya," puji Tante Maya. "Lihat Tante, diberi sama Mas Herman," sahutku bangga. "Siapa namanya?" tanya Tante Maya lagi. "Bobby," sahutku tetap dengan nada bangga. Tante Maya meminjamnya sebentar untuk berjalan-jalan karena terus-menerus memuji dan membuatku bangga. Dengan hati dipenuhi kebanggaan aku meminjaminya. Sementara Tante Maya pergi membawa Bobby, aku dan Linda duduk di bangku taman dekat patung Pangeran Diponegoro yang menunggang kuda dengan gagah. Tidak banyak yang kami obrolkan karena Tante Maya sudah kembali lagi dan memberikan Bobby padaku sambil terus-menerus memuji, membuat dadaku jadi berbunga dan padat seperti mau meledak. Aku memang paling suka kalau dipuji. "Oh ya, nanti malam kamu datang," ujar Tante Maya sebelum pergi. "Ke rumah?" tanyaku memastikan. "Lia." "Memangnya ada apa?" tanyaku lagi. "Linda ulang tahun tapi gak mau dirayakan, katanya cuma mau merayakannya sama kamu," kata Tante Maya langsung memberitahu. "Kok Linda gak bilang sih?" Aku mendengus sambil menatap Linda yang jadi memerah wajahnya. Linda hanya diam saja. "Jangan lupa jam 7 malam ya," kata Tante Maya mengingatkan. "Iya Tante," sahutku. Dan memang tepat jam 7 malam, aku datang ke rumah Linda. Suasananya sepi-sepi saja, tidak terlihat ada pesta, tapi aku disambut Linda yang memakai baju seperti mau pergi ke pesta saja. Tante Maya dan Om Joko juga berpakaian seperti mau pesta, tapi tidak terlihat ada seorang pun tamu di rumah ini kecuali aku sendiri. Dan memang benar, ternyata Linda berulang tahun malam ini dan hanya kami berempat saja yang merayakannya. Perlu diketahui kalau Linda adalah anak tunggal di dalam keluarga ini, tapi Linda tidak manja dan bisa mandiri. Acara ulang tahunnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Selesai makan malam, Linda membawaku ke balkon rumahnya yang menghadap langsung ke halaman belakang. Entah disengaja atau tidak, Linda menggeser duduknya hingga hampir merapat denganku. Keharuman yang tersebar darinya tidak membuatku bergeming. Linda mengambil tanganku dan menggenggamnya, bahkan dia meremas-remas jari tanganku. Tapi aku diam saja, malah menatap wajahnya yang cantik dan begitu dekat sekali dengan wajahku. Begitu dekatnya sehingga aku bisa merasakan kehangatan hembusan napasnya menerpa kulit wajahku, tapi tetap saja aku tidak merasakan sesuatu. Aku menatapnya dengan tajam, tapi Linda malah membalasnya dengan sinar mata yang saat itu sangat sulit kuartikan. "Kenapa kau?" tanyaku polos. "Aku mencintaimu," sahut Linda agak ditekan nada suaranya. "Cinta?" Aku mendesis tidak mengerti. Entah kenapa Linda tersenyum, tapi sama sekali aku tidak merasakan apa-apa. Dan sikapku tetap dingin, meskipun Linda sudah melingkarkan tangannya ke leherku. Semakin dekat saja, jarak wajah kami bahkan jarak dengan Linda sudah hampir tidak ada jarak lagi, tetapi aku tetap diam, tidak memberikan reaksi apa-apa. Linda menatapku seakan tidak percaya kalau aku sama sekali tidak bisa apa-apa. "Kenapa diam saja?"
Tanya Linda merasa kecewa atau menyesal karena telah mencintai laki-laki sepertiku. Tapi tidak, Linda tidak menampakkan kekecewaan atau penyesalan. Justru dia mengembangkan senyuman yang begitu indah dan manis sekali. Dia masih melingkarkan tangannya ke leherku. Memangnya aku harus bagaimana? Aku malah balik bertanya. Oh, Linda bersuara panjang. Dia seakan baru benar-benar menyadari kalau aku bukan hanya tidak pernah pacaran, tapi masih sangat polos sekali. Tapi sebelumnya dia memberitahu kalau aku harus membalasnya dengan cara-cara yang tidak pantas untuk disebutkan. Aku coba untuk menuruti keinginannya tanpa ada perasaan apa-apa. Ke kamarku yuk, bisik Linda mengajak. Mau apa ke kamar? Tanyaku tidak mengerti. Sudah jangan banyak tanya, ayo. Ajak Linda setengah memaksa. Tapi apa nanti mama dan papa kamu tidak marah, Lin? Tanyaku masih tetap tidak mengerti keinginannya. Linda tidak menyahuti, malah berdiri dan menarik tanganku. Memang aku seperti anak kecil, menurut saja dibawa ke dalam kamar gadis ini. Bahkan aku tidak protes ketika Linda mengunci pintu kamar. Sesuatu yang sama sekali aku tidak tahu apa namanya. Bahkan seumur hidup belum pernah merasakannya. Debaran di dalam dadaku semakin keras dan menggemuruh saat Linda memeyukku dan aku menurut saja saat dimintanya berbaring. Linda ikut berbaring di sampingku. Dia membisikkan sesuatu tapi aku tidak mengerti dengan permintaannya. Linda, apa yang kau lakukan? Tanyaku tidak mengerti sambil mengangkat wajahku. Linda tidak menjawab. Dia malah tersenyum sementara perasaan hatiku semakin tidak menentu. Dan aku merasakan kalau bagian yang menjadi aktif, berbagai macam perasaan berkecamuk menjadi satu. Tapi aku hanya diam saja, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ayo dong, jangan diam saja. Bisik Linda di sela-sela tarikan napasnya yang memburu. Aku, apa yang harus kulakukan? Tanyaku tidak mengerti. Ayo kerjakan, bisik Linda. Aku berusaha untuk menuruti semua keinginannya, tapi nampaknya Linda masih belum cukup dan dia semakin aktif. Entah berapa kali dia membisikkan kata di telingaku dengan suara tertahan akibat hembusan napasnya yang memburu seperti lokomotif tua. Tapi aku sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibisikkannya. Waktu itu aku benar-benar bodoh dan tidak tahu apa-apa, walau sudah berusaha mengerjakan apa saja yang dimintanya. Seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Sedangkan aku sama sekali tidak mengerti. Padahal waktu itu Linda sudah dipengaruhi oleh rasa. Kau, gerutu Linda terputus suaranya. Ada apa, Lin? Tanyaku polos. Oh, Linda mengeluh panjang sambil menggelimpangkan dirinya ke samping. Bahkan dia langsung turun dari pembaringan. Sambil memandangiku yang masih terbaring dalam keadaan polos. Waktu itu aku melihat ada kekecewaan tersirat di dalam sorot matanya, tapi aku tidak tahu apa yang membuatnya kecewa. Ada apa, Lin? Tanyaku tidak mengerti perubahan sikapnya yang begitu tiba-tiba. Tidak ada apa-apa, sahut Linda. Aku bangkit dan duduk di sisi pembaringan, memandangi Linda yang sudah rapi. Aku memang tidak mengerti dengan kekecewaannya. Linda memang pantas kecewa, karena jagoanku mendadak saja layu, padahal tadi Linda sudah hampir membawaku mendaki ke puncak yang tinggi. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin.
Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.